Jadi dan itu pengajar-pengajarnya memang dari ex murtad gitu. oh gitu, ex murtad. Maksudnya orang-orang Iya, orang-orang murtadin gitu. Murtadin dong, bukan ex murtad iya, dong. maksudnya orang-orang murtadin gitu yang Oke. ngajar gitu. Malah ngajar di itu STT atau akademi itu berarti? Itu khusus, kelas khusus memang, kelasnya itu block teaching yang memang mempelajari tentang Islamologi itu khusus. Oh. Ada materinya. Islamologi berapa semester tuh? Kalau di saya, kalau di STT biasanya 2 semester, sampai 3 semester lah ya. Tetapi kalau untuk kelas khusus ini, memang untuk orang-orang yang terjun di lapangan. Khusus untuk Khusus misionaris. untuk misionaris. Karena dia nanti akan kritik teks, terus histori sejarah, terus ayat-ayat mana aja yang memang bisa dipakai buat titik tolak penyampaian Injil, nah, hal-hal kayak Maksudnya dipakai di pelintir gitu maksudnya? ya gitulah. Oh gitu, ngaku deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagi para pemirsa yang akan menyaksikan kajian ini, saya ingin memberikan disclaimer bahwa kajian-kajian ini kami buat dikarenakan atau dengan tujuan untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditemani oleh salah seorang, katanya mantan misionaris ya Mas ya? Iya. Betul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam. Panggilannya Mas Tri. Mas Tri aja. Nama lengkapnya boleh? Tri Atau nggak usah? Haryono. Tri? Tri Haryono. Oh, Tri Haryono. Berarti orang Jawa kayaknya. Orang Jawa asli itu lah. Jawa nih? Pati saya. Pati ya? Pati, bukan pati ya? Nggak boleh ngomong pati gitu, nggak boleh ya? Harus pati gitu ya? Boleh aja Oh, sih. boleh. Pati dekat Semarang ya? Iya. Oh iya. Dari kecil tinggal di sana, Dari kecil tinggal di sana. terus pindah Jakarta gitu atau gimana? Dari kecil di Pati, terus akhirnya ke Lampung karena bapak usaha di Lampung. Oh, Lampung. Terus? Habis itu karena di Lampung juga tidak berubah juga hidupnya, Heeh. titik tolak ke sekolah teologi itu dari Lampung. Oh, jadi sekolah tinggi teologi di mana? Maksudnya di Lampung? Waktu itu di Salatiga. Cuman berangkatnya dari Lampung. Oh gitu, orang Lampung masuk STT Salatiga gitu ya. Iya. Padahal dari Pati gitu ya. Iya. Oh, tahun berapa tuh Mas? Itu tahun 2006 masuk 2007. 2006, 2007 masuk STT Salatiga. Iya. Nama STT-nya boleh sebutin? Nggak usah. Akademi Alkitab Salatiga. Oh, Akademi Alkitab Salatiga. Oh, D3 berarti ya? Iya. Itu berarti belajar apa? Belajar kritik teks itu? Enggak? Sama, belajarnya kita belajar tentang bagaimana pendahuluan kitab, terus bagaimana tentang penafsiran, terus homiletik, hermeneutik semuanya ada. Hermeneutika. Iya. Nggak belajar ayat palsu mana gitu enggak? Enggak. itu yang kita pelajari itu bagaimana Al-Qur'an dulu kan. Oh, bagaimana? Oh, dulu sempat belajar Al-Quran juga di STT itu? Karena kan kalau di STT itu sih enggak, cuman nanti ada mata kuliah khusus yang memang kita ambil di Islamologi itu. Oh, jadi Dan itu pengajar-pengajarnya memang dari ex murtad gitu. oh gitu, ex murtad. Maksudnya orang-orang Iya, orang-orang murtadin gitu. Murtadin dong, bukan ex murtad iya, dong. maksudnya orang-orang murtadin gitu yang Oke. ngajar gitu. Malah ngajar di itu STT atau akademi itu berarti? Itu khusus, kelas khusus memang, kelasnya itu block teaching yang memang mempelajari tentang Islamologi itu khusus. Oh. Ada materinya. Islamologi berapa semester tuh? Kalau di saya, kalau di STT biasanya 2 semester, sampai 3 semester lah ya. Tetapi kalau untuk kelas khusus ini, memang untuk orang-orang yang terjun di lapangan. Khusus untuk Khusus misionaris. untuk misionaris. Karena dia nanti akan kritik teks, terus histori sejarah, terus ayat-ayat mana aja yang memang bisa dipakai buat titik tolak penyampaian Injil, nah, hal-hal kayak Maksudnya dipakai di pelintir gitu maksudnya? ya gitulah. Oh gitu, ngaku deh. Ya bener kan maksudnya gitu kan? Oh, berarti itu 3 tahun Mas? Yang di Akademi Alkitab itu? 3 tahun, di dalamnya ada Islamologi. Ada. Karena kan memang kita ini kan istilahnya enggak, di Kristen itu kan ada yang namanya perintah. Yaitu Karena itu pergilah. pergi jadikan semua STT pasti itu ada penekanannya di situ. Gitu. Bahkan STT tertentu pun ada penekanannya mereka tidak bisa wisuda kalau tidak membaptis 12 orang. Tuh ya, beda lagi ya, 12 orang ya. Kemarin siapa sih Umar 20 orang ya? Ada yang memang, Ada yang 3, ada yang 5. Ini itu memang menjadi kriteria atau persyaratan dari STT. di Akademi Alkitab Indonesia itu 12 orang. Ya, artinya begini. Kalau kita lebih cenderung ke orang-orang yang memang dari nol.
Nol itu orang-orang dari Muslim, Oke. gitu. Jadi Memang. bukan orang Kristen gitu. Enggak, memang berarti mahasiswa di akademi itu ditargetkan untuk membawa orang Islam sebanyak 12 orang Ya. untuk masuk Karena Kristen. kan, ya karena kan itu memang kita sebagai leader harus memenuhi syarat itu. Kenapa? Karena bagaimana kita mengajarkan kepada umat pada waktu itu untuk menginjil kalau kita sendiri tidak pernah menginjil, kita sendiri tidak pernah memberitakan itu. Gitu. Jadi yang target 12 orang itu masuk ke dalam mata pelajaran atau Enggak, itu menjadi syarat untuk wisuda. untuk wisuda, Ya. bukan untuk apa namanya? Itu goal akhir. Goal akhirnya 12 orang. Kalau lebih Ya silahkan. dapat kumlot gitu. Dapat kumlot nggak? Oh, kalau kurang nggak bisa wisuda? Enggak. Widih. Dikasih waktu berapa lama itu, Mas? Ya sedapatnya. Oh. Makanya kalau mau Lah kan wisuda setahun sekali. wisuda apa enggak ya terserah dia kan berarti. Gitu. Enggak, maksudnya wisuda kan setahun sekali. Kalau waktu wisudanya barusan lewat terus dia harus cari 12 orang, berarti nunggu tahun depan baru wisuda. Tahun depan. Oh, gitu. Karena memang itu menjadi apa ya, syarat mutlak untuk orang bisa ngambil Wisudanya. gelar gitu loh. Kalau enggak gimana? Nah, dari situ gelarnya apa, Mas? Kalau dulu saya kan karena masih D3 ya, Akademi Alkitab Salatiga, jadi belum ada gelar SPDK atau apa belum. Heeh. Jadi nanti kan saya ngambil lagi kan di Pekanbaru waktu itu. Oh, Sekolah Teologi Emmanuel. nerusin S1 di iya, sana. ngambil Oke. S1. Terus Gitu loh. di STT itu gelarnya apa? SPDK waktu itu, Sarjana Pendidikan Oh, Agama sarjana pendidikan agama Kristen. Oh, bukan MT ya? Kristen. Hah? Apa itu MT? Misionaris terselubung. Ngarang-ngarang aja lu. Kalau misionaris itu di satu sisi sulit didetek. Orang sulit didetek. Saya udah bilang sama teman-teman juga, misionaris itu nggak segampang itu kedetek. Sangat sulit. Apa tadi bilang kacang tanah? Iya. Kacang tanah. Satu biji kacang masuk tanah, udah ini jadi berapa nggak tahu ya gitu ya. Dan itu memang pergerakan yang cukup berbahaya. Kenapa saya salah satunya mau di podcast atau mau diwawancarai? Karena pergerakan ini makin besar. Oke. Gitu loh. Pergerakan ini makin besar dan umat muslim di satu sisi Tidak tidak peduli. menyadari dan tidak peduli akan hal itu. Kurang peduli. Gitu Kurang ya. peduli gitu. Makanya di satu titik kalau nanti ke depannya orang akan kaget. Ada muncul sekte lagi yang luarnya Islam, dalamnya Kristen. Nah, itu ya. Dan itu pasti akan terjadi kalau tidak diantisipasi. Luarnya Islam, dalamnya Dalamnya Kristen. Kristen. Itu berarti ciptaan misionaris tuh. Nah, iya. Itu Tahun berapa Mas pindah dari Akademi Alkitab itu ke STT yang di Pekanbaru itu? oh, kalau di Pekanbaru saya sih tahun 2014 kalau nggak salah. Oh, nggak langsung. Nggak langsung. Oh. Gitu kan, STT-nya boleh saya sebut berkelana namanya? dulu. Yang di Pekanbaru? Sekolah Tinggi Teologi Emmanuel Indonesia. Immanuel Indonesia. Oh. 2 tahun berarti? Nerusin yang akademi Nerusin itu? dari akademi. Berarti 2 tahunan? 1 tahun doang dong. Oh, 1 tahun? 1 tahun doang. Ada Islamologinya lagi? Ya ada. Karena memang yang punya STT itu juga di satu sisi Hah? orang lapangan juga. Misionaris? Iya, Oh, dedengkotnya misionaris dari sana mungkin ya? Begitu ya? Iya. Setahun di STT. Terus setelah itu Mas gimana? Langsung jadi misionaris? Ya, saya sebenarnya menjadi misionaris kan udah lama. Artinya kita kan ke lapangan dulu. Kita nggak kuliah terus enggak. Tetapi kita ngambil step by step ngambil gelarnya itu. Tetapi kita lebih banyak kan di lapangan. Yang di mana? Yang di akademi atau di STT? Yang di akademi. Oh, akademi. Selesai Oh, praktek lapangan gitu Nah, ya? selesai dari akademi ini kan saya langsung mulai keliling. Oh, oke. Keliling mulai ya sampai ke Flores, sampai kemana-mana gitu kan. Oh, yang menaungi siapa? Gereja atau Gereja. gereja? Sampai ke Hong Kong, ke Makau. Waktu itu Makau? Iya. Judi? Misionaris juga ke sono? Nah, misi itu kan akan dibawa kemana-mana. Di mana daerah itu tempat dosa, Hah? Tempat dosa? ya maksudnya tempat orang melakukan aktivitas yang di luar agama, maka disitulah misionaris diutus. Oke. Gitu loh. Oh, jadi waktu Mas Tri dari akademi itu langsung ke lapangan sampai ke Makau. Iya. Menjadi misionaris juga? Iya. Menarik orang-orang apa? Targetnya apa di Makau? Targetnya ya orang-orang TKW yang ada di sana. TKW. Oh. Iya. Banyak Mas orang TKW yang masuk gereja? Banyak Di sana? di sana. Dulu gerejanya Baru saya tahu gue juga TKW juga diincer ya. Oh gitu ya. bahkan sekarang para misionaris menggunakan anak-anak dari STT ini dimasukkan untuk jadi TKW juga. Hah? Ya, Begitu?
menjadi TKW. Kenapa menjadi TKW? Karena kan nanti izin kerjanya lebih mudah. Iya. Nah, Terus mereka, supaya di sana mereka sama teman-temannya lebih mobilitasnya lebih enak dan mereka juga dapat pemasukan dari situ kan. Oh. Tetapi nanti mereka ketika hari Minggu kan libur. Ya. Kesempatan hari Minggu libur itulah Ngajak. kesempatan untuk mereka Ngajak ke gereja ya. teman-temannya yang lain gitu. Sampai begitu ya. nanti maintenance-nya. Sorry maaf, saya lupa Mas. Mohon maaf. Ini ngomong-ngomong, channel Donditan nih di endorse nih. Di-endorse sama Ngaji Cerdas Sama ya. siapa nih? Ngaji Cerdas nih. Alhamdulillah. Ngopi dulu kita, asik. Mantap nih kayaknya Ngaji Cerdas ini. Apa tadi nomor rekening udah dicatat belum? Iya. Ya barangkali nanti ada program Alhamdulillah. pengantin. Iya. Terus di Makau berapa tahun Mas? Di sana hampir 2 tahun setengah untuk urut hilir ya, Hong Kong, Makau. Oh, ya. Hong Kong, Makau. Gitu. Mas Tri di sana sebagai koordinator apa sebagai Memang pendeta. pelaku? Oh, pendeta. Kita buka gereja kalau di sana. Oh, memang buka gereja. Nah, tetapi gereja itu menjadi fasilitas untuk kita memuridkan orang dan untuk kita mengutus. Jadi begini, hari Minggu misalnya selesai ibadah. Jadi kalau misionaris itu ibadah itu celebration. Oke. Artinya bukan menjadi sesuatu yang utama. Ya. Gitu. Tetapi yang lebih cenderung kita mainkan adalah pemuritan. Jadi jemaat itu misalnya ada 20 orang atau 30 orang. Nah, nanti kita didik mereka untuk keluar dari gereja, kirim dua-dua ke lapangan kemana, temui orang yang pada next minggu ke depannya, you harus bisa bawa itu ke dalam gereja. Dan nanti begitu lagi. Itu begitu lagi. Gitu. Jadi Mas diutus ke Makau menjadi pendeta berarti ya? Ya, pendeta saya di sana. Itu akademi itu bisa jadi pendeta? Bisa dong. Jemaatnya berapa tuh Mas? Waktu itu karena saya kan perintis. Oh. Nah, sebelum masuk ke sana kan dibekali namanya Sekolah Pelayanan Rasuli, yang tugasnya adalah membuka gereja-gereja baru. Nah, disitulah memang ya dari waktu itu 15 orang Jemaatnya? jemaat. Tapi itu misi semua? Ya, misi semua. Yang pada akhirnya dari 15 bagaimana bisa berkembang menjadi banyak. Nah, itulah tugas kita. Terakhir Mas pulang dari sana jemaatnya berapa? Waktu saya pulang dari sana sudah hampir 300-an lebih. Widih. Dari 15? Dari 15. Kurun waktu 2 tahun setengah? Ya. Dan itu memang targetnya ya dari orang-orang Muslim. TKW. Nah, memanage-nya bagaimana? Memanage-nya ini saya sampaikan juga sebelum zamannya Zoom ada, Skype ada. Kami dulu menggunakan telekonferensi namanya. Oke. Jadi setiap jam 12 malam mereka selesai kerja aktivitas, kami cara memuridkan mereka melalui telekonferensi. Jadi saya di apartemen, mereka pasang HP mereka masing-masing. Nah, disitulah pemuritan Bible. Oh. Jadi misionaris itu tidak sembarangan, istilahnya mereka tuh otak mereka tuh dipakai benar-benar untuk bagaimana ini bisa jalan. Itu orang-orang yang diutus untuk nyari orang-orang targetnya untuk masuk ke dalam gereja, itu dibayar apa enggak Mas? Enggak, free. Karena memang kita mendobrak jemaat untuk melakukan perintah itu. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Oh, yang ayat sisipan itu? Nah, dan pergi jadikan semua bangsa muridku ini kan bukan ditujukan hanya kepada orang, bukan hanya kepada pendeta. Iya. Tetapi kita dorong jemaat. Nah, itulah yang membuat multiplikasi itu berjalan pada waktu itu ya. Jadi yang namanya misionaris itu bukan cuma saksi Yehova ya Mas ya? Oh enggak. Hah? Justru bukan. Oke, ya pemirsa ya dengar sendiri ya. Jadi sekarang kan kalau teman-teman Kristen itu dituding bahwa masih banyak misionaris-misionaris yang mencoba mengkristenkan orang non-Kristen, disangkanya yang door to door, disangkanya itu hanya orang saksi Yehova. Tetapi Mas bukan dari saksi Yehova kan? Bukan. Tuh, ya, berarti bukan cuma saksi Yehova yang door to door ya Mas ya? Itu yang diutus-utus itu juga door to door? Iya. Door to door, gate to gate gitu ya? Mall to mall gitu ya? Ya, istilahnya di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Nah, itu kalau penginjilan. Ya. Tetapi kalau misionaris itu, dia lebih cenderung target daerah, wilayah. Oh, Misalnya dikasih target wilayah. Satu wilayah misalnya di Jakarta Utara. Ya udah, dia akan ngupleknya di Jakarta Utara. Mulai dari dia pemetaan wilayah, mulai dia strategi nanti masuknya bagaimana, dia akan fokus ke Jakarta Utara. Sampai terjadi kegerakan gitu kan.
itu misionaris. Tapi kalau penginjilan bisa berlaku di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Gitu loh, namanya PI, penyampaian Injil kan. Gitu. Tapi kalau misionaris punya basis. Jadi Mas Tri waktu di Makau itu boleh dikatakan tugasnya ya rutinnya sebagai pendeta, tetapi sebenarnya misi terselubungnya adalah mendidik para misionaris baru Ya. untuk mendatangkan jiwa baru gitu ya. MLM lah, multi level Oh, marketing. MLM gitu. Bagaimana kalau kita mengerjakan sendiri, hasilnya kan kecil. Ya. Saya misalnya sama Kodandi. Punya kaki tangan gitu ya. Nah, kalau kita punya kaki tangan, maka hasilnya kan makin banyak. Ya, ya, ya. Menyebar kanan kiri itu depan caranya. belakang gitu ya. Kenapa multiplikasi atau gereja itu makin banyak jemaatnya kan dari situ. Karena multiplikasi. MLM itu tadi. Dua tahun setengah Mas di Makau. Terus habis itu pulang ke mana? Habis itu saya ke Palembang. Oh, Palembang, Pulang Sulawesi dari Selatan. sana, dari Hong Kong, dari Makau, saya pulang. Tahun berapa tuh Mas ke Palembang? Ke Palembang itu sekitar tahun 2010-an. Oh, udah lama ya. Saya pulang ke Palembang. Bukan pulang ya, karena itu panggilan hati ya. Karena saudara nggak punya, teman nggak punya, siapa-siapa nggak tahu. Itu ditugaskan berarti? Nggak pada waktu itu panggilan hati saya. Oh, oke. Saya datang ke Palembang, Ngapain? ya dengan tujuan Sama sama, dengan yang di Makau. mama. Tapi itu panggilan hati. Jadi Mas Tri di Palembang 2010 buka gereja sendiri gitu? Ya, Hah? buka gereja. Daerah mana? Itu di daerah Cinta-Manis. Oh, Cinta Manis itu masuk dari Pelaju, Mariana Pelaju masuk ke dalam. arah kemana? Arah ke Oki? Atau arah ke mana? Masuknya jalur sih namanya. Kalau orang-orang Palembang tahu lah jalur mau arah ke jalur 20. Pokoknya Pelaju, Mariana, Cinta Manis itu mereka tahu daerah situ. Dan itu belum ada gereja pada waktu itu. Gitu. Ketemu namanya Muhammad. Wih. Nah, dari satu cikal bakal itu satu keluarga akhirnya terima, dia masuk Kristen. Terus dia yang mengelola gereja itu? Dan dari satu keluarga ini terus kita terus bergerak di daerah situ dengan metode yang kita pakai, ya akhirnya terus bertambah. Aniaya ada, pertentangan ada. Tetapi itulah saya bilang orang Kristen itu makin ditentang makin kuat, gitu, makin kuat. Dan akhirnya apa ya makin bertumbuh. Sampai dapat jemaat berapa tuh Mas di situ? Ada sekitar 15-an orang pada waktu itu 15 awal. terus bertambah. Bahkan ada yang sampai sekolah teologi ya. Sekarang dia jadi dosen juga di Solo, Wih, di Tawangmangu, SD Tawangmangu. Saya kirim ke sana. Sekarang dia jadi pendeta juga, jadi pengajar. wih, Jadi misionaris juga. jadi kalau dibilang, aduh, makanya saya bilang kalau kan banyak itu kadang-kala komen di YouTube ya, itu bagaimana dosanya udah murtadin banyak orang. Saya bilang kalau cuman dituntut dari segi itu, saya nggak ngerti itu urusannya Allah lah, karena itu masa lalu saya, gitu loh. Karena sampai sekarang yang anak didik saya yang jadi pendeta juga banyak. Yang orang Madura itu yang dari Priok itu saya kirim ke ATI, Akademi STT ATI di Kalimantan Barat. Sekarang dia jadi misionaris utusan di Filipina sama Thailand. Wih, Gitu. sampai ke sono. Sampai ke sono. Dan itu kalau dituntut bagaimana dosanya itu urusan Allah, karena itu masa lalu saya gitu. Iya. Dan anak binaan saya yang masuk ke sekolah teologi nggak sedikit gitu. Karena mereka melihat radikalisme saya dulu waktu di Kristen, waktu menjadi misionaris. Oh, jadi waktu masih misionaris tuh Mas radikal ya? Sangat radikal. Oh, sangat radikal. Karena kalau nggak menggunakan radikal, kita nggak akan bisa gerak. Radikal dan militan ya berarti? Pasti. Nah, tapi waktu Mas Tri buka gereja di Palembang, itu nggak ada gereja atau yayasan di belakangnya Mas Tri? Nggak. Itu panggilan hati saya. Bahkan uang tabungan selama saya dulu di Hongkong sama di Makau ya habis di situ. Dipakai buat di situ. Oh, tapi kan dapat perpuluhan balik. Enggak dong. Aku enggak. Karena ketika gereja itu sudah berdiri, jemaah itu sudah saya mulai dari persembahan itu uang recehan. Mereka ngasih uang recehan sampai di satu titik mereka udah mandiri, mapan secara ekonomi, mereka udah oke, ada perpuluhan, ada bisikan di hati saya. You tinggalkan itu, serahkan gereja itu. Artinya perpuluhan saya nggak menikmati karena memang nggak ambil. Panggilan hidup saya dulu di situ. Oh. Dan misionaris itu tidak bedakan misionaris sama pendeta. Ya. Kalau pendeta yang dipikirin pasti duit. Ya.
Gimana nanti anak saya gimana? Kalau misionaris enggak, Misionaris kan juga butuh biaya. tetap dia nggak akan mikir ke situ. Itu dari mana biayanya? Kerja. Oh, kerja. Saya dulu ngajar bimbel. Oh, jadi kerja juga, misionaris juga Iya. gitu. Karena begini, seorang misionaris, kenapa saya bilang radikalisme? Karena dia harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Yang tidak disupport ya, itu yang panggilan hati. Ada juga yang disupport ada, tetapi yang panggilan hati dia harus benar-benar bisa di titik itu. Gitu. Ini panggilan. Makanya saya bilang, kenapa kalau di gereja ya, penginjil misionaris susah akur sama pendeta? Gitu. Kenapa? Karena pendeta itu kan digaji dan lain sebagainya. Orientasinya beda mungkin. Orientasinya beda. Oh. Kalau penginjil dan misionaris orientasinya ke jiwa-jiwa. Ya. Satu jiwa itu sangat berharga bagi mereka. Harus diselamatkan gitu. Iya, tetapi bagi pendeta enggak. Kalau satu jiwa bagi pendeta perpuluhan. Nah, Satu jiwa untuk misionaris harus diselamatkan gitu. iya, itu orientasinya sangat-sangat berbeda jauh. Makanya susah akur. Jadi berapa tahun Mas di Palembang? Saya di Sumatera itu dari 2010 itu berjalan sampai 2016. Oh, 2015-2016 saya masuk Jakarta itu. 2016 saya baru mulai ke Sumatera tuh Mas. Oh gitu. Iya. Baru kenal Palembang saya. Oh, baru kenal Palembang. Dari 2014 saya suruh ke Palembang, bawa pabrik, saya masih takut. Ah, terbegal ini itulah. Dia mikirnya gitu. 2016 saya baru ke sana. Ya, saya dulu masuk di Palembang itu masuk ke kampungnya itu ke pedalamannya jam 12 malam, jam 1 pagi. Saya baru keluar itu dari tempat Menginjili itu. Iya. Waduh. Saya baru keluar dari sana. Bahkan kalau hujan kami harus tidur di bawah pohon sawit. Waduh. Karena di Palembang itu tahu sendiri kalau hujan motor nggak bisa jalan. Iya. Gitu karena lengket Iya, gitu loh. Iya. Susah nggak Salah bisa motor itu Mas berarti. Mas. jalan. Harus pakai trek. Makanya. Cuman kan Salah kita, motor berarti. apa yang kita punya kan gitu. Iya, iya, iya. Seperti itu. 2010 sampai 2016. Iya. Terus pindah kemana? Jakarta. Oh, terus Jakarta. 2016. Kalau dulu pindah kan Jakarta. saya di Palembang itu bukan hanya di Palembang aja. Waktu meninggalkan Palembang sudah punya berapa jemaat itu? Sudah berdiri 2 gereja lah. Wih, 2 gereja. Total jemaat berapa? Sekitar 40-50-an Oh, jemaat. 40-50. Karena Nah, memang terus yang meneruskan siapa pendetanya? ada, kita Oh, serahkan kepada udah gereja dididik. setempat. Oke. Karena kan waktu saya di Palembang selain membuka gereja, saya dulu kan kerja di yayasan. Oke. Yayasan yang memang menaungi para misionaris. Boleh sebutin namanya nggak? Atau Dulu namanya CVI, CVI? Christian Vision Indonesia. Oh, Christian Itu Vision dari Indonesia. Australia. Dan itu memang kami support ke para misionaris-misionaris yang ada di lapangan. Seluruh Sumatera yang bergerak di suku Melayu. Seluruh Sumatera? Secara spesifik di suku Melayu. Oke. Berarti termasuk Aceh juga? Ya. Aceh juga banyak misionaris? Makanya dulu pemetaannya setiap provinsi kami harus tahu ada berapa suku. Terus pemahaman mereka tentang Islam sejauh mana? Metode apa yang mau kita pakai di suku tersebut? Gitu. Itu semua udah dipetakan semua. Sampai segitunya ya? Gitu. Jadi memang benar-benar screening itu, data itu sudah ada semua. Padang juga bisa Mas dimasuki? Bisa. Banyak yang murtad Padang? Ada. Ada? Tapi Ada, nggak banyak? tetapi tidak banyak. Oh. Kita Aceh? fair aja. Aceh Sama. Aceh Kalau itu selain itu yang suku-suku Melayu banyak yang murtad? yang susah itu sebenarnya orang Palembang asli sama orang Lampung asli. Susah untuk murtad? Ya. Karena? Karena di satu sisi mereka tidak terlalu tertarik dengan agama, Oke. tidak terlalu jauh juga dengan kriminal. Jadi mereka itu Oke. apa ya? Yang penting gua Islam. Mm-mm. Nah orang-orang begitu tuh yang susah. Iya, iya, iya. Karena dia tidak punya idealis tentang agama. Oke. Tapi orang-orang yang punya idealis tentang agama itu justru malah gampang. Karena dia haus mencari. Ya, ya. Nah, dan di situ bisa banyak diajak diskusi, dialog dan lain sebagainya. Selama di Palembang, Mas Tri itu lebih banyak mendidik misionaris baru atau ikut di lapangan juga untuk memurtadkan orang? Karena saya 2 minggu di dalam kota, 2 minggu saya di luar kota. Oh, Jadi saya itu nyetir mobil sendiri keliling sampai ke Aceh itu udah kerjaan sehari-hari. waduh. Dari Palembang sampai ke Aceh? Iya, karena saya hari ini di Jambi, besok ke Muara Bungo, besok keliling lagi sampai ke Padang, ke Solo, terus keliling. Oh gitu ya? Gitu. Ya, itu jaringannya memang sudah ada? Ada. Misionaris-misionaris yang Ada di kota-kota itu? Dan kita ketika datang kepada mereka kan kita evaluasi.
Kenapa? Masalahnya apa? Hmm. Misalnya, oh ini daerahnya terlalu susah. Susahnya di mana? Nah, itu kerjaan saya dulu mendampingi mereka. Oke, mentor berarti itu Iya. ya? Waduh. Jadi susahnya di mana gitu. Mentor misionaris. Gitu. Jadi kita langsung Sampai terjun ke segitunya lapangan. ya? Misalnya ada, Bang, kami mau target daerah si A. Hmm. Oke, saya langsung turun ke lapangan. Hmm. Screening dengan masyarakat, kita ngobrol-ngobrol dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada, kita silaturahmi, ngobrol gitu kan. Dari situ kita tahu pemahaman mereka. Kalau kepalanya pemahamannya sudah sampai di titik ini, berarti yang ke bawahnya juga nggak jauh-jauh dari situ. Oke. Pemahaman tentang Islamnya. Tentang Islam. Oh. Jadi ketika kita sudah screening begitu, lalu metode apa yang mau kita pakai? Misalnya di daerah A itu pinggir sungai misalnya. Pinggir sungai itu ikan banyak tapi sayur kurang. Hmm. Ya udah masuk dengan jualan sayur, pulang beli ikan. Jadi nge-branding diri. Sehingga orang di situ kenalnya kamu sebagai penjual sayur. Tapi kamu punya target ngapain? Beritakan Injil. Gitu. Kayak daerah Padang, daerah Pariaman itu. Itu kan paling susah. Tapi mereka respect dengan dokter. Oke. Respect dengan guru. Jadi bawa dokter. Nah, yang Dokter misionaris gitu. yang kita masukin sesuai dengan yang memang Mereka bisa respect. masuk gitu. Jadi misionaris itu harus benar-benar kontekstual. Cerdik seperti ular gitu. Kan saya bilang, Paulus kan berkata kalau ketemu orang Yunani dia seperti orang Iya. Yunani. Itu yang menjadi dasarnya. Oke. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati gitu ya. Tadi Mas bilang kontekstual tuh maksudnya kontekstualisasi gitu. Iya. Di lapangan. C1 sampai C6 gitu ya. Ini yang tahu metode ini hanya orang-orang lapangan yang memang pengajar tingkatnya. Oh, yang tahu C1 sampai C6 itu cuma pengajar. Iya, karena memang penggolongan-penggolongan ini kita pakai untuk apa? Untuk menggolongkan teman-teman yang memang yang masih ada di gereja C1, yang sudah mulai mau keluar C2, nanti mulai penginjilan C3, sampai di C4, C5 itu udah mulai hilang budaya gerejanya itu Ya, udah hilang. sudah tidak membawa identitas ya. Nah, jadi ketika dia datang kepada orang, ya udah mulai pakai bahasa Assalamualaikum, sudah menggunakan bahasa-bahasa Jenggot Islam. panjang. Nah, Pakai kupluk. itu udah menjadi metode di lapangannya. Mas Tri dulu udah sampai C berapa, Mas? Cendol ya. Cendol. Karena memang tidak banyak, apalagi orang Islam ya. Orang Kristen sendiri juga tidak tahu apa Tidak itu C1 tahu. sampai C6 ya. Tidak tahu. Yang tahu hanya Itu pengajar misionaris. Bahasa lapangan itu. Gitu. Saya tahu, padahal saya bukan misionaris. Dulunya saya bukan misionaris. Tapi memang itu yang apa ya, istilahnya sudah dirancang ya. Semua sudah dari luar malah ya. Semua udah dirancang. Gitu loh. Karena memang ya apa ya sesuai dengan target lah. Pernah Mas bangun gereja di Padang? Kalau bangun gereja di Padang Pak? Belum pernah. Belum. Tapi misionaris itu sebenarnya orientasinya bukan membangun gereja, pendangkalan akidah. Karena gereja itu bagi misionaris itu nggak penting. Oh gitu. Beda dengan pendeta. Ya oke, maksudnya misionaris dan pendeta kan harusnya bekerja sama dong. Enggak, beda. Enggak. Prinsipnya beda jauh. Misionaris mah pokoknya targetnya mendangkalkan akidah. Jiwa. Oke. Yang penting you beriman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang dikejar. Nanti dengan sendirinya baju itu akan kebuka. Oke. Gitu kan? Ya, Bahasanya kan begitu. Ya. Ketika ini di dalamnya masih ada kopi, masih ada kotoran. Gimana sih caranya nyingkirin kopi ini? Mengeluarkan akidah lama, memasukkan akidah baru gitu ya. Udah cemplungin aja air bersih terus. Oh, lama-lama kan lama-lama kopi bersih. hilang sendiri kan, tinggal air putih kan. Jadi begitu. Ada memberikan sesuatu nggak ke orang-orang yang ditarget itu? Oh enggak, kalau kami dulu tidak. Oh dulu nggak pakai itu. Kalau tim saya ya, dulu nggak ada. Kenapa? Karena kami mau melihat kemurnian dalam mereka beriman. Oh. Ada juga yang orang ngasih, itu biasanya gereja yang lakuin itu. Oh iya ya. Tadi kan bilang ya kalau nggak salah penginjil Sama dan misionaris itu beda ya. Beda. Kalau yang suka memberikan bantuan-bantuan itu Itu penginjil penginjil, dan itu gereja biasanya dan itu gereja. Kalau misionaris mah ini mah nggak akan pernah. misi senyap berarti ya. Ya gitu ya. Dia mau bantu orang pun nggak kelihatan. Dia misalnya tahu ini, yang dilayani butuh, tetapi dia nggak akan pakai tangan dia sendiri.
Supaya apa? Supaya orang itu tidak berharap sama dia. Dia pakai tangan orang lain. Oke. Gitu loh. Jadi nanti bahasanya adalah ya berarti Tuhan memberkati kamu, Tuhan dengar doa kamu. Padahal dia pakai tangan orang ini. Oke. Oh ya, jadi seolah-olah itu bantuan dari Tuhan. Oke. Jadi kalau misionaris itu dia nggak akan pernah mengizinkan orang berharap sama dia. Enggak. mintanya sama Tuhan. Nah. Tapi situ yang ngirim penginjil, ngirim makanan gitu. Beda. Gitu. Tuh, baru tahu kan? Oh. Itu beda jauh. Yang biasa yang diceritakan ngasih makanan, ngasih apa itu biasanya kerjaan gereja. Oke. Kalau Kalau misionaris, ada bencana alam, gereja. ya. Kayak kemarin di Cianjur. Di Cianjur nih kasus Cianjur saya udah lihat. Itu kan yang diributin gereja. Ya. Misionarisnya di atas sana leha-leha aja, nyantai-nyantai aja. Lagi murtadin orang. Iya, dia bodoh amat dengan gereja di sini. Yang dicecer gereja, yang pakai tenda ada namanya. Itu mah ada. Misionarisnya mah nggak di situ gitu ya. Ya di situ. Dia udah nyatu dengan masyarakat. Dan itu kalau nggak orang yang ngerti bener nggak akan tahu. Ya. Gitu. Dan dia pasti bisa diterima. Canggih ya berarti ya. Pasti bisa diterima. Hah? Dimanapun dia berada pasti bisa diterima. Susah ditolak. Gimana? Karena pendekatannya secara personal dia ya? psikologis, misionaris kan belajar juga tentang psikologi. Jadi pendekatan dia akan menyentuh ke hati. Nah itu yang sulit untuk ditolak. Kalau orang sudah kena hatinya, susah. Apa? Ada lagunya tuh apa? Sentuh nadi. Bener, kasus Cianjur itu banyak misionaris di dalam. Iya. Banyak, yakinlah banyak. Karena itu kesempatan mereka masuk dulu zamannya Aceh ya, tsunami. Itu misionaris juga banyak di sana itu. Bener. Oke. Mereka Ceritanya- dikirim dari beberapa tempat. Ceritanya mereka ngasih bantuan atau sambil membantu. Sambil mereka membantu, sambil mereka pokoknya apa aja dah. Tadi yang saya tangkap tadi misionaris tidak harus mendirikan gereja. Enggak, misionaris justru tidak mau mendirikan gereja. Oh malah tidak mau. Tidak mau. Yang penting orang yang ditarget itu akidahnya Ya. bisa didangkalin gitu. Yang mereka kejar adalah MLM tadi. Iya. Multi level marketingnya itu jalan. Kalau bisa sampai kalau yang sudah berhasil dengan satu target ini bisa Sekarang apa gini, namanya mencari orang contohnya lain gini gitu kok ya. ya. Koko misalnya masuk ke kita, tim kita. Koko masuk gereja. Udah kekat ini komunikasi. Oh. Koko mau ngomong sama saudaranya muslim, nggak akan diterima. Otomatis akan terjadi aniaya dan lain sebagainya. Tetapi kalau Koko tetap di posisi Koko, Koko bisa ngomong sama yang lain-lain dengan bebas, tanpa ada tembok itu di situ. Gitu loh. Tetapi yang dipelajari bukan lagi Al-Quran, yang dipelajari udah Alkitab. Oke. Tetapi secara KTP, secara semuanya masih Islam. Mas, boleh nggak simulasi gitu. Simulasi. Ini kan bisa jadi edukasi loh, Mas. Ya kan? Kalau gini loh, kalau misionaris itu begini kok ya. Dia case-nya lihat orang ini kebutuhannya apa. Oke. Gitu. Jadi ketika mereka ketemu dengan orang sakit, dia nggak akan bicarakan yang lain. Nggak bicara agama. Enggak. Dia tidak membicarakan masalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia yang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, enggak. Itu nggak ngomongin. Enggak. Masih kalau ketemu orang sakit, Orang sakit yang Bantu. ditawarkan apa? Doa. duit. Mau nggak saya doain? Itu dulu. Oke. Ketika dia sudah dapetin mujizat, dia bisa nolak nggak? Nggak bisa. Mujizatnya gimana? Saya doakan ya, tapi saya berdoa di dalam nama Isa Al-Masih. Kenapa? Karena Isa Al-Masih lah yang membangkitkan orang mati, yang menyembuhkan. Asik. Lari kan ke situ. Asik. Iya nggak sih? Terus. Dia membangkitkan orang mati. Orang sakit disembuhkan. Orang mati aja dibangkitin, apalagi cuma orang apalagi sakit gitu ya. itu. Percaya bahwa Isa Al-Masih bisa menyembuhkannya. Nah, terus yang disebut mujizatnya gimana? Nah, ketika dia sembuh, baru masuk Masuk lagi. Injil. Oh, kirain ngirim dokter gitu, ngasih obat Enggak. apa gitu, oh mujizat sembuh Enggak. gitu. Ketika didoain dia sembuh dengan mujizat dalam nama Isa tadi, mulai masuk Injil. Nah, ini ngomong-ngomong soal Itu. penyembuhan nih orang sakit nih. Ada pendeta, tahu lah pastilah, Ya. di satu kota mengadakan penyembuhan gitu. Tahu kayak gitu. Gimana itu? Itu beneran apa enggak? Yang digini-gini
doang kan. Iya, yang ada dijorokin, ada yang tapok, ada yang apalah. Gini, sebenarnya yang di dalam tubuh kita, yang paling kuat apa sih? Sugesti kan? Iya, sugesti. Sama kesembuhan juga sugesti. Iman. Oh kan benar. Kan? Iman itu kan larinya ketika disugesti terus, kamu sembuh, kamu sehat, kamu pasti siapa yang menyembuhkan Yesus, terus disugesti, maka itu akan timbul sebuah kepercayaan dan keyakinan. Jangankan pendeta, batu aja, kalau kita disugesti bahwa batu itu bisa menyembuhkan, itu akan terjadi. Makanya iman yang salah itu bahaya. Beriman kepada sesuatu yang salah itu bahaya. Karena ketika kita berdoa ya minta. Itu kan yang dengerin bukan hanya Allah, bukan hanya malaikat. Iya. Setan juga dengerin di situ. Nah, Setan yang jawab gitu. Jadi sugesti itu yang terjadi. Gitu. Nah, you know, kan setan juga dengar gitu. Setan yang jawab gitu. Gitu. Ya, Jadi ya, sugesti itu yang menjadi permainannya di situ. Iya ya, jadi harus bedain ya pendeta dengan misionaris. Jauh beda. Atau penginjil dengan misionaris itu Beda, beda jauh. ya. Penginjil, Makanya- pendeta kasih bantuan ya. Bangun tenda misalnya. Ya. Kirim sembako. Makanya lihat aja kalau di tengah-tengah gempa, di tengah-tengah kesusahan, yang masang brand mereka ya, Itu yang datang gereja. itu gereja pasti. Oh, bukan misionaris ya. Bukan. Misionaris mah bodo amat lo mau bangun apa kayak di situ nggak peduli. Misionaris Dia nyusup udah masuk Iya. ke dalam. Yang dia kejar apa? Sentuhan secara psikologis. Gitu. Bahkan dia nggak mau kelihatan, nggak mau ngumpul-ngumpul di situ, nggak mau. Misalnya di situ ada gereja gitu, dia nggak mau ngumpul ke situ, justru dia akan Malah menjauh. Menjauh. Dia pergi nyari ke tempat yang nggak ada orang-orang itu. Ya itu yang tadi saya bilang MT kan berarti kan. Misi terselubung ya berarti ya. Gitu itu udah pasti. Makanya kalau orang bilang oh misionaris kristenisasi, salah kamu, Oke. salah kaprah. Nggak akan kristenisasi. Jadi pendekatannya gaya tidak misionaris. harus langsung dari agama, enggak. tapi dari kebutuhan dia apa. Kebutuhan, yang kedua kepada pendekatannya itu personal, misionaris itu. Gitu. Paling tidak membuat orang itu merasa berutang budi gitu ya. Enggak, Bisa? membuat orang enggak berutang budi sih enggak, membuat orang itu nyaman dan percaya. Dengan kita gitu. Iya, karena begini kok. Setiap orang kan pasti punya masalah. Iya. Dan masalah itu orang itu pengen cerita pasti. Iya. Dan itulah kesempatan yang dengerin aja cerita. Makanya sebenarnya masjid itu harus terbuka 24 jam dan para ustadz, para ulama harus siap menjadi konselor buat umat. Udah gereja aja nggak 24 jam gimana? Maksudnya ini kan panggilan. Menjadi ulama, menjadi ustadz itu panggilan. Jadi pendeta juga panggilan. Kami Tapi kan nggak bisa 24 jam mas. saya dulu kok ya. Saya dulu. Ini ngomongin misionaris. Saya dulu orang telepon jam 12 malam, jam 1 malam. Tetap layani. Saya tetap terjun, turun. Kenapa? Karena bagi saya dulu itu bukan pekerjaan, itu Panggilan. panggilan hidup. Saya sudah ditetapkan di sini ya saya lakukan di situ. Lain ya kalau udah kalau nyebut-nyebut udah panggilan. Beda kalau sudah panggilan tuh beda. Kalau dulu saya kalau sering ketemu Ustadz Ali ya, Ali Mansur, itu kan panggilannya untuk Mualaf. benteng mualaf. Ya. Jam berapapun dia di ini pasti dia terjun. Ya. Nggak mungkin nggak. Oke, 2016 ke Jakarta. Terus Ya di Jakarta saya mulai bertugas ngubek pemetaan Jakarta. misionari lagi, Sama. pemetaan lagi. Bangun gereja enggak? Hah? Enggak bangun gereja. Enggak. Oh enggak. Ya Lebih cuman cenderung ke pemetaan. cari jiwa di Jakarta gitu. Ya. Waduh, Jakarta kan banyak. Dulu kan larinya saya sampai ke Cirebon juga, Cirebon, Indramayu, Garut gitu kan. Jadi kita dampingin teman-teman di lapangan juga. Oh. Gitu loh. Kadang-kala kan mereka di lapangan itu kejenuhan. Mengalami kejenuhan, stres karena memang kondisi lapangan ya. Perlu ilmu baru gitu. Perlu mereka di konsultasi. Kenapa? Masalahnya Kasih duklok gitu. ya gitulah gitu. Tahu nggak duklok? Dukungan logistik. Nah, kalau dukungan logistik mah itu udah pasti tiap Pasti, bulan ya. mereka ada. Jadi 2016 sampai sekarang masih Jakarta berarti itu, Mas? Kalau di Jakarta sih saya nggak pernah pindah kemana-mana. Oke, dari 2016 berarti ya? Iya. Oke. Nggak pernah pindah kemana-mana. Ya, Jadi Mas Tri sudah memurtadkan berapa orang? aduh kalau itu mas saya nggak mau ngitung lah.
Wah, Takut. bener, saya nanti netizen ini, ditagih sama penonton. netizen Iya, itu pasti ditagih, balikin nagih. lagi dong gitu. Ya, ya bukan begitu juga ya. Kalau Namanya dibilang itu dulu berapa profesi ya, ya. saya udah angkat tangan lah. Artinya saya tidak mau mengingat itu lagi lah. Karena udah banyak. Ya. Kalau dibilang banyak. Tetapi, Ratusan, ribuan ya kalau ratusan di atas. di atas sana. Makanya maksudnya masih hitungan keselkos lah, ratusan? Ratusan. Ratusan. Gitu. Cuman kan kita multiplikasinya itu yang ngeri. Iya. MLM Jadi nya dari orang yang kita bawa ke dalam Itu yang ngeri. Kristen misalnya waktu itu Bahkan kalau boleh dibilang sampai sekarang kan, masih jalan gitu. Ya? multi itu masih jalan. Ya itu yang saya ngeri. Saya nggak mau nyebut gitu. Iya. Mungkin dulu Mas memurtadkan 300 orang. 300 orang ini sudah memurtadkan berapa orang kita nggak tahu ya. Iya. Kayak yang Khairul Anwar yang tembel yang nongol di YouTube itu. Ya. Yang mantan preman Malang yang bertobat, yang sekarang dia jualan bakso edan di Malang itu kan saya dampingin dia berapa bulan? Begitu. Iya, makanya kata-kata dia itu ciri khas, hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Asik. Asik. Ada tuh di YouTube, dan itu kata-kata itu ketika masuk di dalam hati dia sampai sekarang, sampai sekarang dia tuh malah jadi penginjil di mana-mana. Gitu artinya makanya kalau dibilang misionaris udah berapa banyak, saya udah angkat tangan dah. Saya nggak mau nyebut. Kenapa? Karena itu kan multi, dan kita kejar itu multinya. Multiplikasinya. Gitu, iya, gitu. Bahkan kalau kita sudah menjadi seorang leader, kita udah nggak pusing lagi baptis orang. Justru malah orang-orang yang misalnya orang ini dimenangkan oleh A. Ya kamu yang harus baptis. Ya, sekarang gini kan tadi Mas bilang misionaris kan tidak penting mendirikan gereja. Ya, Kalau sudah mendapatkan atau memurtadkan orang, terus orang bilang itu saya mau gereja mana gitu. Nah itu gimana? oh kita akan tahan. Nah, Kita akan berikan penjelasan bahwa gereja itu tubuh kamu. Wih, gila. Gereja itu bukan bangunan. Bait Allah gitu ya. Ya kan ada ayat. Ya. Nah, makanya ayat Kan itulah jangan yang merusak bait Allah. Gitu. Makanya ayat- bilang rokok gitu ya. ayat itulah. Pakai apal gua. Ayat itulah yang dipakai. Gitu. Siapa Iya, yang iya maksudnya kebaktiannya di mana? Kebaktiannya di rumah. Oh. Kalau dia masih satu, masih belum bisa kita tarik ke kumpulan, ke jamaah, namanya JRT, jamaah rumah tangga. Oh. Nyebutnya juga udah Komsel gitu ya? bukan komsel. Nyebutnya udah pakai jamaah, namanya kontekstual kan. Oh, biar ini ya. Gitu. Oke. Jadi Itu C berapa itu? C berapa itu? Jadi udah pakainya kontekstual. Iya. Jadi nggak pakai komsel. Kita screening juga kok. Artinya orang ini kalau memang belum bisa dibawa ke jamaah, kita persen to persen pemuridannya. Oh, oke. Sampai dia mateng, bisa dipercaya, baru ditarik ke jamaah. Jadi sebenarnya tujuan misionaris itu untuk memurtadkan orang itu supaya orang itu hanya menjadi Kristen atau supaya orang itu juga menjadi misionaris lagi? menjadi misionaris dong, multiplikasi. Oh gitu ya. Gitu. Kalau cuma hanya jadi Kristen aja buat apa? Itu urusan gereja ya. Itu urusan gereja itu udah. Oh, Ngurusin oke. orang-orang Kristen itu urusan gereja. Oke. Jadi kalau gereja memurtadkan orang menjadi Kristen, nah Pasti larinya ke menjadi gereja. Tetapi mereka kalau kamu- tidak harus memberi orang itu misi untuk menjadi misionaris. Nah, nanti dia kan dipuk-puk terus di dalam gereja ini. Kamu jadi Kristen ya ibadah di sini ya, jangan lupa perpuluhan tiap bulannya ya. Itu gereja urusan. Oke. Tapi kalau kita enggak. Kita yang kita kejar itu dulu multiplikasinya itu yang terpenting. Itu justru yang lebih ngeri ya. Dan itu kenapa saya mau muncul di media ya karena itu yang ngeri. Oke. Saya udah lama nggak mau. Jadi kira-kira Mas Tri sudah mencetak berapa misionaris? Aduh. Kalau tadi ditanya berapa memurtadkan orang dia nggak bisa jawab. Jangan Sudah ditanya mencetak lagi berapa lah. misionaris gitu. Jangan ditanya lagi karena saya dulu kan ngajar bukan hanya di Indonesia, di Malaysia, di beberapa tempat lah ya. Itu bahkan sampai dari Myanmar, dari Oh, sampai sana. iya dari Thailand, mereka belajar ke sini. Oh ya? Ya, karena mereka bingung. Indonesia itu kan Islamnya, Muslimnya itu banyak. Tetapi kenapa bisa efektif dalam penyampaian Injil? Jadi mereka bingung yang dari sana. Oh. Karena dari hasil laporan yang ada, itu kan sangat progres terus. Ngajar di Thailand dulu ngajar di mana ya Mas? Mereka datang ke sini. Oh, nggak ngajar ke sana? Enggak, mereka datang ke sini belajar. Saya kira Mas dikirim ke... Bahkan dari Korea Selatan, Belajar ke sini juga? belajar ke sini. Widih. Saya ngajar mereka dulu setiap 6 bulan sekali mereka rolling. Itu Mas dapat bisa ngajar-ngajar gitu ilmunya yang dari Akademi Alkitab itu atau dari tempat lain? Dari lapangan dong.
Oh, dari lapangan. Kan kita nggak mungkin mengajarkan sesuatu yang dimana kita nggak lakukan. Iya, oh, enggak, maksudnya teori-teorinya? Ya teori-teorinya ya kita buat sendiri. Oh, Misalnya kayak di Korea Selatan. Iya. Korea Selatan kan sekarang udah kena namanya K-pop. mm-mm. Gereja mulai nyusut. Oke, Nah, bagaimana para anak-anak muda ini bisa membangkitkan lagi? oke. Jadi kita sesuaikan dengan konteks. Masalahnya apa? Hmm, Terus bagaimana cara menangani masalah itu? Gitu loh. Kayak kemarin saya share dengan salah satu pengurus di Masjid Sunda Kelapa, anak-anak muda. Saya bilang sama dia, sekarang ngurusin anak muda, nggak bisa kamu suruh mereka pengajian datang yuk ke masjid, nggak bisa. Kalian yang harus terjun ke lapangan, turun ke lapangan, membuat yang kreatif. Contohnya pengajian di tempat kopi sambil ngobrol, tetapi esensi yang dibicarakan di situ tentang Al-Quran. Nyampe ke mereka. Gitu loh. Itu yang nyampe. Anak sekarang kita obrol-obrol, ayo kita pengajian. Aduh, Susah. mereka udah punya dunianya sendiri gitu Iya, kan. betul. Makanya caranya apa? Dengan komunitas. Kita yang mendekat ke mereka ya. Nah, dengan komunitas. Kalau kita tidak bisa, yang ada di komunitas mereka. Makanya anak-anak muda sekarang punya komunitas. Ada komunitas yang motor, ada komunitas kayak Gododi kan motor ya. Iya, iya, iya. Itu harus bisa dipakai. Ya, jadi sambil naik motor sambil ceramah gitu ya. Enggak, kan masih ketemu kan ngumpul. Jator. Itu bisa untuk berdakwah. Ya, ya, ya. Di basket, di bola, semua komunitas harus bisa dipakai. Jadi sebenarnya, tapi kan ini ngomongin Islam nih. Saya belum nanya situ kapan masuk Islam. Tahun 2019 saya udah sadar. 2016 balik Jakarta, 2019 bersahadat. Nah itu gimana ceritanya kok banting setir? Saya kan sebenarnya udah mempelajari tentang tauhid ya, tentang syahadat Sejak itu tahun? sendiri. Udah dari saya di Sumatera itu udah mempelajarin itu gitu kan. Oh iya, karena ada di STT juga ada ya? Ya, jadi ketika saya mempelajari tentang bagaimana konsisten tentang tauhid itu sendiri, disitulah saya temukan Islam. Karena pada waktu kuliah pun, entah di Akademi Alkitab atau yang di STT, mempelajari Quran juga ya? Ya, kalau kita masih di Kristen kan kita masih kena bingkai, bingkai doktrin. Iya. Nah, ketika kita kena bingkai doktrin, maka mau tidak mau kita akan terbawa dengan bingkai itu. Tapi ketika kita keluar dari bingkai, kita akan bisa mengkritisi. Gitu loh. Apa sih tauhid itu? Sebenarnya Allah itu yang diajarkan di dalam Bible itu seperti apa? Gitu. Makanya ketika orang bersyahadat kan tidak ada Tuhan selain Allah. Iya. Itu yang membuat saya goyah. Oh. Kenapa Isa disebut Tuhan? Kenapa Isa disebut Allah? Padahal tulisan loh batu yang diturunkan langsung oleh Allah itu jelas. Hukum pertama sampai hukum kelima itu berkenaan hubungan dia sama manusia sama Allah. Yeah. Hukum yang ke-6 sampai yang ke-10 itu berkenaan hubungan manusia dengan manusia. Dan itu dijelaskan lagi di dalam kitab Injil. Dalam hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yang sama dengan itu, hablul minanasnya, kasihi sesamamu manusia dengan dirimu sendiri. Dan itu di Islam kembali lagi diajarkan. Hablul minallah, hablul minanas. Itu yang membuat saya pada akhirnya goyah. Allah mengajarkan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yeah. Jangan sujud menyembah bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, di bumi, di bawah, dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya ataupun beribadah kepadanya. Yeah. Karena Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Nah, kenapa di dalam kitab Injil ada inkonsisten Yeah. Allah yang menjadi manusia? Yeah. Padahal ini jelas di dalam diturunkan sendiri penekanannya dengan jelas banget bahwa Allah itu nggak boleh diserupakan oleh apapun. Allah tidak berubah. Tidak Waliaki 3:6. Tidak berubah. Ya, Allah bukan manusia. Allah bukan anak manusia. Ya, itu sudah jelas. Tapi kenapa terjadi inkonsisten? Ada perubahan konsep ketuhanannya. Iya, itu yang membuat saya goyah. Dari tahun berapa tuh? Itu udah semenjak saya mempelajari Islam itu sudah mulai saya pikirin karena saya. Oh, berarti waktu semenjak ngajarin orang jadi misionaris sudah mikirin juga? Iya, karena kita kan mengkritisi kan. Oke. Kita keluar dari bingkai doktrin gitu. Ketika kita keluar dari bingkai doktrin dan saya tanya kepada mereka. Saya pernah tanya kepada orang-orang Kristen waktu saya masih Kristen ya. Saya tanya mereka juga bingung jawabnya.
Apa keraguan saya ini saya tanya juga ke mereka. Bingung juga mereka jawab. Kenapa? Karena iya ya. Kenapa Allah menjadi manusia? Padahal kan penekanan dalam kitab Taurat itu jelas banget. Oh, kan kalau pendeta bilang kan Allah menjadi manusia karena Allah Maha Kuasa. Dia bisa jadi apa aja. Kalau Allah menjadi Maha Kuasa, Allah juga tidak pernah berubah. Artinya Allah tuh gak mungkin inkonsisten terhadap firman-Nya. Di satu sisi dia ngomong jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, di sisi yang lain masa dia mau ngomong aku mau jadi manusia. Ada lagi yang berkata yang disembah itu bukan manusianya, yang disembah itu rohnya Allahnya. Yang mana? Gitu loh. Kalau saya sih bilangnya kalau memang Allah Maha Kuasa, dia bisa jadi apa aja, maka dia bisa jadi manusia. Kita nggak boleh membatasi kuasa Allah. Kalau gitu Allah bisa nggak jadi iblis? Gitu. Itu Pasti kan bingung jawabnya. itu terjadi inkonsisten dan kebanyakan orang masih di dalam bingkai. Sehingga ketika kita kritisi begitu, mereka jawabnya nggak tandes. Karena ya Ngambang. bahasa Jawa banget tandes. Ngambang. Ngambang ya. Jadi memang sepertinya memang Kristen itu diajarkan kepada umatnya secara doktrinisasi. Jadi hanya masuk imani sampai masuk di bawah alam bawah sadar gitu ya. Ya. Seperti itu ya. Yang maksud dengan bingkai itu. Ya. Dan sekarang begini aja, keselamatan. Keselamatan itu setiap Armenian, Calvinis, ini kan beda-beda. Ada yang berkata keselamatan bisa hilang, ada yang berkata keselamatan tidak bisa hilang, sekali selamat tetap selamat. Ini kan sesuatu yang sudah terjadi perpecahan di dalam. Terus berkenaan tentang konsep ketuhanan sendiri. Kan cuman yang kuatnya kan di dalam pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu nuzul menjadi manusia. Ayat yang ke-14 itu. Itu yang menjadi kekuatannya. Ajaran Bambang Nurseno tuh, nuzul jadi manusia. Ya kan memang yang menjadi kekuatannya kan di situ doang. Ya. Bukannya itu minjem filsafat Yunani kuno? Ya artinya kan begini loh Pak. Itu menjadi kekuatan satu-satunya ayat yang dipakai sampai saat ini. Yohanes bahwa Yesus 1:1 ya? adalah Tuhan. Hah? Iya, Yohanes 1:1. Iya. Hellenistic filosofi kata Bible Amerika. Ya, itu kan di satu sisi penafsiran demi penafsiran itu terjadi. Cuman itulah yang menjadi trigger utama. Iman kekristenan itu kan di situ ayatnya. Ada kan pendeta ya sudah cukup terkenal lah. Tadi saya sebut namanya. Dia mengatakan Kristen dan Islam itu sebenarnya sama. Kalau di Kristen firman nuzul jadi manusia, di Islam firman nuzul jadi Quran katanya. Menurut dia itu sama gitu. Padahal Islam nggak pernah menyembah Quran gitu. Ya, yang menjadi pertanyaan kan di sini berbicara masalah penyembahannya, gitu loh. Ya Islam kan nggak pernah menyembah Quran. Islam kan menyembah kepada yang menurunkan Quran. Kalau kita berbicara masalah Yesus, itu kan sudah berbicara masalah manusia, gitu, wujud, gitu loh. Padahal di dalam kitab Taurat yang ditulis Allah sendiri loh yang nulis itu 10 kemala itu di dalam loh batu yang diberikan oleh Nabi Musa itu jelas-jelas jangan kamu serupakan dengan apapun juga. Nah ini kok nongol menyerupai manusia, itu kan sudah terjadi salah kaprah. Gitu. Itulah yang ada perubahan konsep ketuhanan ya, dari PL sampai ke PB gitu ya. Tapi dulu waktu Mas jadi misionaris tahu nggak kalau PL itu sebenarnya aslinya kitab punya siapa? Gimana? PL Perjanjian Lama itu sebenarnya kitab asalnya dari kitab apa dan punya siapa? Saya nggak mempelajari sampai situ ya? Enggak. Ya kan harusnya tahu kan bahwa PL itu kan aslinya punya kitab orang Yahudi. Iya. Ya, cuman memang ada proses-proses sampai akhirnya menjadi PL. Iya. Berarti kan sebenarnya kan yang PL ini kan bukan murni punya Kristen. Iya kalau kitab Taurat itu memang di satu sisi kan memang itu punyanya Yudaisme, punyanya orang Yahudi. Itu kan jelas. Itu punya orang Yahudi. Kalau kita mau kritisi teks, banyak yang kita bisa kritisi di situ di dalamnya. Kayak masa Musa menulis kematiannya sendiri kan nggak mungkin. Itu kan sesuatu yang kalau kita mau kritiki teks gitu loh. Banyak sih gitu. Enggak, maksud saya gini. PL asalnya kan dari kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi ini yang menulis kan bukan Kristen. Ini kan orang-orang Yahudi. Kristen kan memang juga ciptaannya orang Yahudi juga. Nah, pada waktu Tanakh ini ditulis, kan mereka sudah punya teologi sendiri untuk kitab itu. Punya penafsiran sendiri. Pada waktu menjadi PL,
PLI ini kan sudah seolah-olah berbicara mengenai Yesus di PB. Gitu kan? Kristen kan, pemuka agama Kristen ya, atau pendeta misionaris pasti semua akan bilang bahwa Yesus sudah dinubuatkan di PL, betul kan? Ternyata pernyataan bahwa Yesus sudah dinubuatkan di PL itu kan hanya klaim sepihak. Karena ada penafsiran dari sepihak yang menafsirkan kitab orang lain gitu. Karena orang Yahudi kan di satu sisi sampai sekarang tidak mengakui bahwa Yesus itu sudah datang. Mesias itu sudah datang, itu yang datang, dijanjikan. tidak mengakui gitu loh. Ya. Tidak menurut pemahaman mereka ya. Gitu. Karena memang ada kondisi-kondisi yang ditulis di dalam tanah mereka bahwa Mesias yang akan datang itu bukan Tuhan sendiri yang jadi manusia. Satu, bahwa Mesias yang dijanjikan itu harus keturunan Daud. Ketiga, bahwa Mesias yang akan datang itu bukan yang tugasnya datang udah selesai pergi datang lagi, bukan begitu konsep Mesias Yahudi gitu loh. Yang keempat, Mesias yang mau datang itu nanti pada waktu di bumi itu sudah gak ada perang. Kelima, Mesias yang akan datang itu adalah pada waktu di bumi semua orang sudah mengenal Hashem. Itu syaratnya mereka begitu untuk Mesias mereka. Dan Yesus kan sama sekali semua kan tidak sama dengan syarat-syarat itu. Makanya Yahudi tidak mengakui atau mempercayai Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Makanya kalau kita bahas itu nanti ketemunya bahasanya Elia itu. Elia kan tidak mengakui bahwa Temennya dia. makanya saya bilang kalau mau dikaji dari segi situ nggak akan ketemu. Karena Kristen pun di satu sisi kalau lihat dari sejarahnya Yesus ya, sejarah Nabi Isa di dalam Al-Quran, pasti mereka juga nggak akan ngakui. Ya, tapi kan pada waktu nemuin orang-orang Islam bahwa Bible yang ada tulisannya Isa Al-Masih. Ah iya, makanya di satu sisi kalau ngomongin masalah dari kritik teks, maka nggak akan ketemu. Makanya kayak Elia itu saya paham karena dia lihat dari segi histori kritik teks gitu loh. Makanya Allah sudahlah. Tetapi kalau bagi gereja atau bagi pendeta misionaris, mereka nggak mau mempertajam di titik itu. Gitu. Ya kan memang saya malah pernah membaca sebuah catatan di dalam sebuah buku, catatan dari penerjemah Bible itu sendiri, orang Belanda yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau nggak salah itu Klinker. Dia mengatakan bahwa kalau untuk orang-orang Kristen di Indonesia, dia menerjemahkan Bible itu dengan nama Yesus Kristus. Tapi kalau untuk orang-orang Muslim, dia menerjemahkannya dengan Isa Al-Masih. Ya karena itu bahasa konteks. Sama kayak kami, misionaris. Kami berusaha bagaimana Injil ini bisa menggunakan bahasa daerah masing-masing. Yang diterima sama masyarakat situ. Ya. Gitu ya. Bahkan dulu di Aceh itu, di orang Calang dulu, orang Calang Melabos itu. Kami tarik ke Jakarta untuk menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa mereka. Oh ya? Iya. Ditarik kemana tuh, ke LAI? Enggak ada satu tim khusus yang memang untuk gimana bahasa Alkitab ini bisa pakai dengan bahasa mereka. Pendekatan terdekatnya. Paham. Nah, Mas Tri waktu 2019 masuk Islam. Ya. Orang tua waktu itu gimana? Kaget? Ya kaget pasti. Pasti kaget. Menerima akhirnya atau menolak? Ya kalau di keluarga saya saya menolak ya. Tetapi di satu sisi kan om saya kan ada juga yang Muslim. Oh gitu. Yang di Kediri. Kalau di keluarga saya sih tidak terlalu gimana, tetapi yang menolak ya pastilah. Sama waktu masuk Islam sudah menikah belum? Sudah. Oh sudah. Terus istri ikut apa enggak? Enggak. Oh enggak ikut. Jadi? Kembali ke Palembang. Oh kembali ke Palembang. Berarti bersama saya kasusnya. Oh jadi pisah. Bisa. Sampai Sekarang udah nikah lagi? Enggak. Oh belum? Promo. Lu kok belum cariin, Sep? Gimana sih lu, Sep? Usia sama loh. Serius? Jadi udah menduda berapa tahun, Mas? 2019 ya berapa? Ya, semenjak itu 4 tahun ya? Oke. Masa tampang begini susah nyari istri, gimana sih lu, Sep? Coba cari dong. Ntar gua tanyain Bu itu ya. Banyak stok ntar. Dulu kok Pak Yunan juga sering ini saya. Gitu ya? Iya, cuman memang apa ya? Saya menepis isu. Isunya kan yang digoreng oleh teman-teman misionaris maupun gereja. Saya itu masuk Islam karena menikah. Gitu loh. Jadi ini saya buktikan ke mereka bahwa saya tidak pernah ada hubungan dengan perempuan. Bahkan dulu pernah sekali saya Pak Yunan juga kenal. Itu malah orang Muslim yang pelacur. Pelacur kami didik, kami iniin, dia mau sholat lagi, dia mau balik lagi, tapi keluarganya nggak setuju.
nggak apa-apa, saya bilang. Justru itu yang saya mau nikahi gitu, dulu. Tapi di satu sisi yang beredar isu, saya itu menikah dengan pengusaha rental mobil Woi. yang kaya, makanya saya masuk Islam. Oh. Kan konyol. Saya udah pernah bawa ketemu Pak Yunan itu. Oh gitu. Udah bawa ketemu Pak Yunan, ngobrol-ngobrol sama beliau, tapi akhirnya nggak jadi. Dia menikah dengan orang Bandung. Saya datang, dia nikah. Yang Nah, tadi penting dia maksud saya kembali gini, ke jalan. Mas Tri. Maksud saya gini. Mas Tri ini sampai akhirnya berpisah dengan istri untuk masuk Islam. Ilmu misionarisnya kan udah ngelotok lah ya di kepalanya Mas Tri ini. Setelah mengetahui Islam, gimana kondisi di komunitas Islam tuh gimana? Iya, kalau di komunitas Islam ya menurut saya giroh untuk dakwahnya jujur aja agak kurang. Kurang. Kenapa? Karena memang mereka mungkin karena sudah menjadi mayoritas yang pada akhirnya dia tidak menyelidiki sampai sedetil itu bahwa terjadilah di lapangan itu, di kalangan bawah itu yang seperti ini gitu. Mereka tidak melihat dari sisi itu. Makanya saya pun sekarang ketika di Muslim, di Islam ini, saya akan bangkitkan giroh itu lagi. Gitu loh. Untuk apa? Generasi terutama. Kalau yang tua mungkin udahlah. Tetapi untuk generasi ini penting. Gitu. Betul. Kalau tidak dipikirkan dengan baik, maka dengan sendirinya akan tergerus. Jadi maka itulah ilmu kristologi itu menjadi sesuatu yang penting Sangat penting. buat umat Islam, gitu kan? Kan untuk mengetahui kayak akidah mereka bagaimana menjawab mereka kalau mereka mencoba melemahkan akidah kita, kan begitu kan? Sama halnya seperti dulu waktu Mas Tri belajar Islam untuk melemahkan akidah orang Islam, gitu kan? Karena begini loh, kita ini kan di fase mewarisi agama, bukan mewarisi iman. Gitu. Kenapa saya berani berkata begitu? Karena ketika kita terlahir Kristen, maka kita agamanya Kristen. Terlahir Islam, agamanya Islam. Karena orang tua kita seperti itu agamanya. Nah, saya sering kadang-kala iseng ya bertanya dengan teman-teman Islam, kenapa sih kamu Islam? Ya karena bapak saya Islam. Kamu tahu nggak Islam itu artinya apa? Saya coba ngetes gitu loh. Banyak kan bingung. Banyak kan nggak tahu ya. Islam itu apa? Muslim itu apa? Terus kenapa ada rukun iman? Kenapa ada rukun Islam? Sampai saya itu dengan teman-teman dari Gontor dulu, saya minta tolong, buatkan buku-buku kecil yang berkenaan dengan rukun iman, rukun Islam itu aja dulu, tentang dasar tentang nanti tauhid itu bagaimana, itu aja dulu, supaya apa? Supaya generasi muda mereka memahami kenapa ya saya itu bersahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu artinya apa? Kenapa kita berikrar bahwa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah? Nanti ada yang nanya, bersaksi emang kamu pernah lihat? Nah, itu ini kan berbicara keimanan. Keimanan itu bukan berbicara melihat. Aku bersaksi emang lu pernah lihat gitu, ntar ada yang nanya begitu ya kan? Bersaksi itu kan bukan berarti melihat, tetapi ini berbicara keimanan. Gitu. Makanya ini perlu dipahami. Kenapa kamu berani berkata bahwa tidak ada Tuhan yang lain dalam hidupmu? Tuhan itu artinya bahasa aslinya pemilik. Tidak ada pemilik dalam hidupmu kecuali daripada Allah. Nah, itu anak-anak muda dari garis pintunya ini kalau tidak diperkuat. Kenapa anak-anak muda sekarang menikmati hidupnya, menikmati gaya hidupnya, kayaknya melakukan dosa itu biasa aja gitu. Kenapa? Karena mereka tidak tahu di titik syahadat ini. Kalau mereka tahu hidup mereka milik Allah, saya yakin dah. Harusnya rajin sholat harusnya. Harusnya mereka mau ngapa-ngapain itu ngeri. Gitu. Dan mereka akan totalitas untuk berdakwah. Nah, Mas Tri ini sekarang gimana? Kegiatannya ada kegiatan dakwah juga? Kalau person to person kalau Mas. Person to person. Tapi kami ada komunitas di Priok. Oh, komunitas di Priok, komunitas Islam. Iya, komunitas Islam campur dengan mualaf. Oh, campur mualaf. C berapa tuh, Mas? Oh, nggak pakai C. C5. Aduh, habis kopinya. Gimana nih ngaji komunitas cerdas ini? Komunitas Islam campur dengan mualaf di Tanjung Priok. Di bawah yayasan atau enggak? Enggak. Oh, enggak. Kita komunitas aja dah. Karena kalau udah berbentuk yayasan,
ujung-ujungnya nanti nggak enak. Gitu ya, tudingan-tudingan gitu. Nah, Ya. apalagi kalau udah berbentuk organisasi kan tahu sendiri lah ya. Iya, iya, iya. Makanya kita lebih berbentuk komunitas. Kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, tapi juga tidak ada salahnya. Nggak ada salahnya, Ya. tetapi harus sama-sama dewasa. Ya, Ketika sudah tinggal bagaimana menjalankannya dengan dewasa gitu ya. Ya. gitu. Cukup? Ada lagi mungkin yang mau disampaikan pengalaman-pengalaman dulu waktu di hutan misalnya? Misalnya pas lagi nyari mangsa gitu. Yang saat Pengalaman-pengalaman ini yang mungkin unik gitu. Yang miss-nya adalah gini loh. Kita dakwah ke suku pedalaman yang belum kena. Yang mereka makan babi, kita enggak. Malah gitu? Nah, itu yang sulit. Oke. Dan itu yang perlu digembur menurut saya. Ya, ya. Dai-dai muda yang punya hati, yang punya panggilan. Ya, ya. Saya siap memberi diri untuk mengajar strateginya dan mendampingi nanti ke lapangan seperti apa. Wis, mantap. Kalau ada. Kalau dulu mendampingi misionaris, sekarang mendampingi dai. Wis, mantap. Kalau memang mau, dan juga pesan saya buat teman-teman TKW yang ada di luar negeri, tolong diperhatikan dengan baik. Iya, iya, iya. Kalau bisa utuslah para ulama-ulama untuk mengcover dengan mereka. Iya, iya. Jadi mungkin setiap minggu ada kajian, ada apa, jadi itu covering buat iman mereka. Saya baru dengar nih TKW ini benar. Ternyata inceran juga ya. Lah iya, Baru tahu loh saya bener loh. Lahan subur ya. lahan subur. Subur. Iya, maksudnya target yang empuk gitu ya. Ya, Karena memang setiap minggu kan mereka libur. libur. Jadi itu udah bener-bener istilahnya target yang empuk gitu ya. Serangannya bukan hanya dari misionaris, tetapi dari gaya hidup. Mereka sekarang di diskotik itu, karaoke, diskotik di Hong Kong, itu dipenuhi orang Indonesia setiap hari Minggu. Oh ya. Tiap minggu. Tiap minggu. Ini bagaimana beban kita, bukan beban, kalau Tantangan boleh gitu ya. dikatakan, ini saya serahkan kepada para ulama-ulama yang punya kapasitas ya, yang punya uang, yang punya pengaruh. Berani nggak you kirim orang-orang you ke sana, mendanai orang-orang you ke sana, Bodohan di sana. masuk di masjid-masjid di sana. Iya, Ya, harusnya kan begini ya Mas ya. gitu. Tentu saja yang namanya kedubes kan pasti juga punya ya apa ya? Punya tanggung jawab juga ya untuk mengawasi TKW-TKW yang kerja di sana kan. Mungkin bisa dengan cara kerjasama dengan masjid setempat, kemudian kedubes ini yang bekerja sama dengan DKM masjid itu untuk mengundang para dai atau ustadz dari Indonesia. Ini kalau gitu. tidak disampaikan kan mereka tidak pernah tahu. Iya. Gitu. Hal-hal kayak begini kalau nggak diomongin memang mereka ngerti. Iya, Enggak, tapi bukan maksudnya gini. Kalau kedubes kan nggak ngurusin agama sebenarnya kan. Gitu. Tapi mereka kan mengawasi apa namanya TKW-TKW yang Di ada di kita sana. ini kan ada departemen agama. Departemen agama yang dipegang mayoritas. Di departemen agamanya kan di Indonesia. Nah, tetapi kan masukan-masukan seperti ini kan bisa menjadi pertimbangan buat mereka. Iya, nah iya maksud saya entah itu dari masjid setempat di sana yang ada jamaahnya orang Indonesia atau mungkin orang-orang yang di kedubes atau mungkin orang di Kemenak bisa kerjasama koordinasi untuk tadi Mas Tri bilang apa covering gitu ya, menjaga akidah mereka di sana. Itu kalau tidak dijaga udahlah. Bahkan dulu saya itu udah memikirkan strategi kalau mereka pulang ke Indonesia ada juga yang nampung komunitas. Gitu loh. Komunitas Kristen maksudnya. Yang murtad dari sono udah ditampung di sini. Ditampung oleh para misionaris di sini. Iya, iya, iya. Ini kontak personnya, ini ininya. Udah mulai ada komunikasi lagi di sini. Jadi tidak dibiarkan untuk mereka lepas. Kenapa targetnya? Karena mereka pulang ke Indonesia punya keluarga yang muslim. Bagaimana keluarganya ini juga kena. Ujung-ujungnya multiplikasi. Nah itu tadi. Udah pikirannya udah ke sono pasti. Gak mungkin. Ini kenapa sampai saya mau muncul? Karena ini pergerakan yang cukup berbahaya. Segede apapun kalau digerogoti dari dalam hancur. Iya. Penyakit itu. Gitu loh. Mas, tahu nggak kira-kira di Indonesia tuh ada berapa sih misionaris yang berkeliaran gitu? Kira-kira Ribuan pun ada. ribuan. Ada. Bahkan kan ada yayasan-yayasan tertentu yang memang mereka bergerak di situ gitu. Belum lagi yang dari gereja, belum lagi yang dari luar negeri.
gitu kan. Yang dari luar negeri itu apa? Gereja juga atau badan misionaris juga? Kalau dari luar negeri itu begini sistemnya, kayak orang Korea misalnya, Korea, mereka kan di sini izin tinggalnya harus punya usaha, jadi mereka bangun kayak restoran, apa, itu hanya kamuflase doang. Gitu. Tetapi mereka nanti membangun strategi juga untuk misionaris, gitu loh. Panggilan hidup juga tuh orang-orang begitu. Iya. Hah? Iya, karena mereka disupport kan dari sana. Itu panggilan hidup. Kalau nggak panggilan hidup, nggak mungkin mereka mau. Panggilan hidup juga ya. Makanya kita ya haruslah punya hati sampai ke titik itu. Ya. Baik, kalau gitu saya pikir cukup ya. Cukup. Seru nih ceritanya nih. Dan ini ya cukup mengerikan juga nih, gitu ya. Multiplikasinya itu, efeknya itu yang harus kita ini ya, Ya. perhatikan ya. Kalau tidak diperhatikan akan terjadi segemuk apapun. Tapi kalau digerogoti dari dalam pasti hancur. Ya. Terima kasih banyak Mas Tri atas sharingnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat juga nih ya buat para pemirsa ya, khususnya buat para pemirsa yang muslim. Hati-hati lah pokoknya ya. Apapun yang terlihat kita belum tentu sama dengan yang terlihat gitu ya. Betul. Bisa jadi apa tadi? C berapa tadi? C5? C5 itu nggak kedetek. Nggak kelihatan dia sebagai misionaris. Kacang tanah, kacang tanah. Bahkan, kacang tanah. bahkan tadi kan saya sampaikan di salah satu universitas saja yang memakai ustadz dan Hah? ngajar aja kan ada tadi yang saya sampaikan ya. Gimana? Yang di Bisa Salatiga itu ada, oh di Salatiga. menggunakan C5 kan. Di Salatiga ada sekolah tinggi apa IAIN? Enggak, iya. IAIN. Yang Ada ustadz yang ngajar di situ. Ternyata dia itu misionaris. Misionaris C5. Dan dia itu yang mencetak para C5 lain. Wih. Jadi dia di KTP-nya Islam. Islam. Ngajar di IAIN. Iya. Gelarnya ustadz. Ya di Magelang ada, di Cibinong ya kemarin saya sampein. Iya. Ah, Ada. di Cibinong ada. Ada. Di Bidang ada juga. Hus. Perlu dibongkar nggak kayak gitu, Mas? Itu nanti pergerakannya beda. Lah kan kita bisa pakai lembaga. Ya, pakai Tapi lembaga membuktikannya bagaimana? Hah? Membuktikannya bagaimana? Membuktikannya begini. Memang agak sulit. Kenapa? Agak sulitnya karena KTP dia Islam. Itu agak sulit. Dan memang itu udah dirancang. Gitu loh. Jadi sengaja dia membuat KTP-nya Islam. Iya. Karena udah dirancang. Keluarganya Sama semua. Islam juga semua? Nah kalau kita mau nuntut dia tentang misionaris dan pendanggalan akidah kan nggak ketemu. Gitu. Tapi- Makanya sampai dapatnya apa? Ya suruh intelijen ngindel dia setiap hari. Sampai ketemu dia di titik ketemu pertemuan dia ngajar. Nah di situ baru bisa diselesai. Kalau nggak bisa. Waduh. Berarti ini misionaris yang menyamar gitu ya? Karena ya itu tadi yang menjadi sulitnya adalah barang bukti kan. Nyatanya gue Islam. Kalau Islam punya Alkitab memang nggak boleh kan boleh. Saya kita banyak. Makanya itu yang susah. Itu memang dirancang sedemikian rupa. Nggak Jadi- bisa dimasukin penjara. Kalau kayak kemarin siapa itu Muhammad Kece, itu kan karena dia udah pindah. Ngoceh itu goblok, orang goblok namanya. Makanya dia kena tangkap. Kalau yang lain nggak akan susah. Gitu. Orang-orang udah masuk di C5 itu mau grebek dia atau nangkep dia. Harus dikintil setiap hari. Ketemu dia dalam pertemuan atau dia ngajar di retreat atau seminar. Itu pun mereka kalau lagi ngajar nggak boleh ada HP itu nyala. Oh, nggak boleh ada ngerekam. Nggak ada. Karena itu Jadi akan kalau nggak ada orang bocorin, susah ketangkap. Nggak akan ketangkap. Susah terbukti ya. susah. Nggak akan bisa. Sampai begitu ya. Jelasin dulu tadi C1 sampai C5. Biar tahu dong menonton C5 apa. Saya apa Dia namanya? sudah baca. Kodoni udah baca. Biar Kodoni yang jelasin. Saya kan pelakunya, beliau yang jelasin. Kan gini, jadi dulu tahun berapa ya kira-kira 2021 ya kalau nggak salah ya. Pertama kali saya baca tentang itu, saya sampaikan ke Yayasan Pembina Mualaf. Terus tahun lalu saya sampaikan kepada MUI. MUI juga nggak tahu yang namanya C1 sampai C6 tuh nggak tahu. Cuman tadi mungkin kalau saya bacanya C1 sampai C6. Kalau Mas Tri tadi bilangnya udah sampai C5 itu udah Kalau sebenarnya udah. C6 itu kan yang beda negara.
artinya Ya. mereka lintas negara dan Ya. mereka menggunakan baju-baju Ya, sudah setempat. istilahnya orang nggak tahu bahwa dia Ya. muslim atau enggak gitu. Itu Taunya teman-teman- muslim gitu ya. Teman-teman saya di Malaysia dulu kayak gitu. Jadi kalau C1 itu adalah misi gereja, membangun gereja di sebuah tempat, tetapi masih menggunakan bahasa asal. Oke. C2 sudah ganti menjadi bahasa lokal. Gitu. Ada bahasa C3 Jawa, bahasa sudah menerima budaya dan tradisi setempat. C4 sudah menerima budaya dan tradisi agama setempat, Islam misalnya, ya, sudah menerima. C5 sudah menyamar menjadi Islam. Ini dan itu yang tahu hanya orang-orang tertentu sebenarnya. Saya nggak tahu, dia bisa tahu. Berarti masih di C5, C6. Nggak, saya dulu masih masuk di C4. Kalau yang C6 itu dia udah totalitas, dia udah menyamar menjadi Muslim. Nggak akan ketahuan bahwa dia tuh misionaris yang menyamar gitu. Contoh yang paling nyata itu adalah dulu ada seorang orang Belanda dari Belanda yang menyamar masuk ke dalam Aceh, namanya Snok Hurgonya. Nama Islamnya itu siapa ya? Abdul Ghafur kalau nggak salah. Dia sampai ke Arab Saudi belajar bahasa Arab, belajar Islam. Akhirnya datang ke Aceh ngajar bahasa Arab. Jadi orang nggak tahu kalau dia tuh benar-benar. Nah, itu sebutannya C6. Ya itu udah C6, itu udah totalitas itulah. Kalau belum totalis berarti C5 tadi. Ya. Tapi C5 menurut tadi Mas Tri Udah total. juga sudah total. Dia kan gini, orang lokal gitu loh. Orang lokal, orang Indonesia yang dia menggunakan pakai bahasa budaya Indonesia. Iya. Dan dia menggunakan KTP semuanya udah Islam gitu kan. Satu keluarganya dan dia mengambil peran sebagai seorang ustadz atau ulama gitu kan. Karena kan legalitas ustadz di Indonesia ini kan Gampang. itu tadi Mudah yang gitu saya ya. bilang mudah. Jadi Iya. ketika dia di lingkungan dipanggil ustadz, ya udah. Akhirnya dari statement-statement itu opini masyarakat, maka orang itu menjadi ustadz. Jadi Gitu. nggak perlu ada LC di belakang, dia udah pakai kopiah, udah Tapi pakai baju kalau koko, pakai bawa. di Kristen untuk menjadi seorang pendeta, ya kalau di GBI mungkin ada juga standarisasinya. Standarisasinya kan mereka nanti harus melalui pendidikan. Gitu loh. Pendidikan, ada juga sertifikat dan legalitasnya itu ada gitu. Jadi nggak sembarangan gitu. Tapi yang saya kaget itu ada dosen di IAIN yang ternyata, nah itu udah. Itu C6 berarti ya? Kalau menurut saya itu udah C6 gitu. Kalau menurut Mas Tri itu C5 katanya. Hal-hal seperti ini banyaklah terjadi Ada ya? dan beliau ini yang mencetak para C5 lainnya. Mencetak misionaris. Yang dia cetak itu orang mahasiswa yang Muslim atau dari orang lain? Dari Muslim. Dari Muslim malah. Dari Muslim dicetak seperti mereka. Ish, ngeri juga ya. Gitu. Ya, jadi para pemirsa nih udah dengar sendiri nih ya. Ini mantan misionaris, bukan mantan pendeta juga, tapi dia lebih lebih terlibat di dalam misi ya, dalam misionaris. Berarti ini mantan misionaris juga, mantan pendeta juga, tahu seluk-beluknya, tahu bedanya pendeta sama misionaris ya. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa membentengi akidah kita semua ya. Dan maksudnya dari upaya-upaya pemurtatan. Amin. Kita tidak pernah tahu kapan kita kedatangan tamu yang tidak diundang. Betul ya? Betul kan? Sangat tidak diundang. Lah buktinya tadi ada orang sakit ditawarin doa segala macam kan. Itu hal yang paling kecil tapi kan memang bisa mengena gitu ya. Perhatian itu. Perhatiannya. Kalau mau dibongkar mah banyak lah, udahlah nanti next lain waktu mungkin. Siap ya. Jadi gitu para pemirsa ya. Baik kalau gitu terima kasih banyak perhatiannya ya dari para pemirsa. Buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, silakan bisa mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.